Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 5 jenis teman yang jangan kamu sia-siakan. Siapa sih yang tidak ingin punya banyak teman? Tentu setiap dari kita menginginkan mempunyai banyak teman. Karena banyak manfaat yang kita dapatkan dari menjalin yang namanya sebuah pertemanan. Selain mendapat dukungan, kita dapat saling dukung satu sama lain, saling support, kita juga bisa menjadi pribadi yang terus berkembang dan bertumbuh. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah teman itu sangat mempengaruhi kita. Ketika teman itu baik, maka kita pun akan ikut baik. Ketika teman yang kita temani itu adalah buruk, maka kita pun cenderung terpengaruh untuk menjadi orang yang buruk atau tidak baik. Oleh karena itu, penting sekali kita perhatikan lingkungan pertemanan kita. Nah, ketika kita sudah menemukan, sudah berada di dalam circle pertemanan yang positif, di dalam circle pertemanan yang baik, maka kita jangan pernah menyia-nyiakan teman kita tersebut. Setidaknya ada 5 jenis teman yang jangan kita sia-siakan. Yang pertama yaitu adalah teman yang selalu mengeluarkan bantuan kepada kita ketika kita butuh. Nah, yang perlu kita pahami dalam sebuah pertemanan adalah pertemanan itu bukanlah sesuatu hal yang bersifat transaksional. Pertemanan yang bersifat transaksional itu adalah ketika istilahnya tukar tambah. Kita membantu ketika orang lain bantu, kita menolong ketika orang lain menolong, kita memberi ketika orang lain memberi. Bukan seperti itu. Itu namanya transaksional. Ketika berteman, jadilah temukanlah teman yang benar-benar tulus. Mereka berteman, mereka menolong, mereka membantu tanpa mengharapkan yang namanya sebuah bantuan. Karena itu pertemanan yang tulus itu adalah pertemanan yang sangat mahal sekali. Jadi ketika kita pun dengan teman, bantulah dengan tulus, jangan pernah mengharapkan feedback atau balasan. Karena suatu saat nanti pasti Tuhan menjamin, Allah menjamin ketika kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, ketika kita sudah menemukan orang yang selalu mengulurkan bantuan, selalu membantu kita, maka jangan pernah sia-siakan teman tersebut. Teman yang kedua yaitu adalah teman yang selalu mendorong kita untuk menjadi versi terbaik diri kita. Nah, yang dibutuhkan dalam sebuah pertemanan itu sebenarnya adalah sebuah support system. Sebuah support system itu adalah di mana ketika kita berada di lingkar atau di circle pertemanan tersebut, kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa menjadi pribadi yang berkembang, kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh. Teman kita itu mendukung keinginan kita, mensupport keinginan kita sehingga kita tidak menjadi orang yang palsu ingin diterima pada suatu kelompok tertentu. Jadi carilah teman yang ya bisa menerima kita apa adanya tanpa karena kita punya harta, punya pendidikan, punya status, punya gelar dan sebagainya. Tapi memang benar berteman dengan orang yang berteman dengan kita, perilaku kita bukan dengan apa yang tersemat dalam diri kita. Jadi ketika kita sudah menemukan teman yang selalu mendorong kita, mensupport kita untuk menjadi versi terbaik diri kita, maka pertahankan teman tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teman yang jangan kamu sia-siakan, yaitu teman yang selalu memancarkan energi positif dalam hal apapun. Nah, pertemanan itu kan ada dua, ada pertemanan yang berpengaruh positif, ada pertemanan yang berpengaruh negatif. Nah, orang-orang atau pertemanan yang dalam circle positif itu adalah di mana mereka selalu berada dalam yang namanya keoptimisan, semangat, sudut pandang yang positif, mindset positif. Tapi ketika kita berada pada circle pertemanan yang selalu pesimis, malas-malasan, hanya mau senang-senang, poya-poya, maka tinggalkanlah lingkar pertemanan tersebut. Tetapi kita temukanlah pertemanan, circle pertemanan yang mampu memberikan kita energi positif. Nah, ketika kita sudah berada, kita sudah menemukan orang yang mampu mensupport diri kita, yang mampu memancarkan energi positif, maka jangan pernah tinggalkan hal tersebut. Ketika terjadi konflik, konflik itu wajar, tetapi selesaikanlah konflik itu dengan bersifat keakraban, kekeluargaan, tanpa harus merusak yang namanya suatu hubungan. Karena ketika orang-orang yang memiliki energi positif mendapatkan suatu permasalahan atau ada suatu konflik tersebut atau permasalahan tersebut justru akan membuat sebuah suasana keakraban, bukan menjadi permusuhan. Itu keuntungannya ketika kita berada dalam suatu atau lingkungan atau circle pertemanan yang positif. Jadi jangan tinggalkan pertemanan kita atau circle pertemanan kita yang memancarkan energi positif.
Kemudian yang keempat adalah teman yang membuat kita nyaman untuk bercerita berbagai hal kepadanya. Jadi ketika kita mempunyai teman yang enak diajak ngobrol, enak diajak bicara, kita enak curhat dengan mereka, mereka mau mendengarkan, mereka mau berempati dengan kita, jangan pernah lepaskan, jangan pernah sia-siakan orang tersebut, karena kita akan sulit menemukan orang yang mampu berempati dengan diri kita, orang yang mampu memahami diri kita, orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita, orang yang mensupport kita. Jadi pertemanan kan itu esensinya adalah bagaimana kita saling bercerita. Relationship itu kan bagaimana kita ngobrol, komunikasi. Nah, ketika komunikasi kita bisa enak, nyaman, obrolan nyambung, jangan pernah kita sia-siakan pertemanan kita tersebut. Kemudian pertemanan yang kelima yang jangan pernah disia-siakan adalah teman yang selalu menemanimu atau teman yang selalu menemani kita di saat senang maupun susah. Kadangkala ada orang yang datang kepada kita di saat kita senang, di saat hanya membutuhkan bantuan, tetapi pertemanan yang sejati adalah pertemanan yang tidak pernah meninggalkan kita di saat kondisi apapun, baik itu dalam kondisi senang maupun di kondisi susah. Jadi jangan pernah tinggalkan teman siapapun yang membantu kita atau yang berada ketika kita susah. Satu teman di saat kita susah lebih berharga daripada 1000 teman yang datang ketika kita sudah berjaya, sudah sukses atau di masa senang. Itu adalah pertemanan yang sejati. Pertemanan sejati tidak akan pernah meninggalkanmu dalam kondisi apapun. Nah, itu tadi pembahasan terkait 5 teman yang jangan pernah kamu sia-siakan, karena kamu akan rugi jika menyia-nyiakan teman kamu tersebut. Hargai seseorang sebelum mereka pergi meninggalkanmu. Selama teman-temanmu ini masih dekat dengan kita, jangan sia-siakan mereka, hargai mereka dan selalu support baik mereka. Jangan sampai ketika mereka tidak ada lagi, ketika teman kita tidak ada lagi di sisi kita, kita menyesal karena telah kehilangan orang-orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Demikian pembahasan kali ini terkait 5 teman yang jangan pernah kamu sia-siakan. Semoga video ini bermanfaat.